gadis cantik bersama dua orang kakak dan ibu tirinya. Sejak ayah kandungnya meninggal, ia diperlakukan seperti seorang pembantu. Dipaksa untuk menuruti segala permintaan ibu dan kedua kakak tirinya. Meskipun begitu, Cinderella tetaplah seorang gadis yang baik hati. Ia tetap menyayangi kedua kakak dan ibu tirinya. Suatu hari, istana akan mengadakan pesta dansa. Undangan pun disebar hingga pelosok desa. Pesta dansa ini bertujuan untuk mencari gadis yang akan menjadi permaisuri pangeran. Mendengar kabar gembira itu, kedua kakak tiri Cinderella pun sangat bahagia. "Ibu, tolong pilihkan aku gaun yang paling cantik untuk menghadiri pesta nanti malam," ujar sang kakak. "Aku juga, Bu. Belikan aku gaun yang baru. Aku tak ingin pangeran kecewa saat berdansa denganku," timpal kakak kedua. Mendengar putrinya berceloteh ria, ibu menjawab, "Tentu saja, ibu akan memilihkan baju yang bagus untuk pesta nanti malam." Cinderella yang sedang menyapu terlihat sangat bahagia. Dalam hatinya, ia juga ingin pergi ke pesta dansa tersebut. Ia pun berkata kepada sang ibu, "Bu, tolong izinkan aku." Ibu dan kedua kakak tirinya pun sangat kesal dan memarahi Cinderella. Sang ibu berkata, "Tidak bisa, kau di rumah saja." Harapannya untuk bertemu sang pangeran pun gagal. Meskipun begitu, ia tetap ikhlas menjalani perlakuan ibunya. Hingga tibalah waktu pesta dansa. Ibu dan kedua kakak tirinya pun sudah bersiap untuk pergi ke istana. Mereka memakai gaun terbaik dengan sepatu dan dandanan yang cantik. Sedangkan Cinderella hanya menatap kepergian mereka di balik jendela. Ketika Cinderella sedang bersedih, tiba-tiba terdengar suara wanita cantik. "Tenanglah Cinderella, kau akan mengikuti pesta dansa malam ini. Jangan khawatir, aku yang akan membantumu." Cinderella pun terkejut. "Kau siapa?" Wanita cantik itu menjawab pelan, "Aku Peri Kayangan. Kemarilah." Dengan senyum yang menawan, peri itu memutar tongkat di depan Cinderella. Seketika, Cinderella berubah seperti seorang putri kerajaan. Ia memakai gaun yang sangat bagus, mahkota emas, wajah yang cantik jelita, serta sepasang sepatu kaca. Cinderella pun nampak bahagia. "Terima kasih, peri. Tapi, bagaimana cara aku bisa pergi ke istana itu? Aku tidak punya uang untuk menyewa kereta," ujar Cinderella. Dalam sekejap, peri cantik itu menghadirkan pengawal dan kereta kuda untuk Cinderella. "Kau bisa menaiki kereta kuda ini? Ingat, pengaruh sihir aku akan hilang dalam tengah malam." Mendengar itu, Cinderella pun mengangguk dan segera menuju ke istana. Sesampai di istana, semua terpana melihat kecantikan Cinderella. Bahkan, ibu kandungnya pun dan kakak tirinya tidak mengenali Cinderella. Pangeran pun jatuh cinta. Ia mengajak Cinderella berdansa. Cinderella sangat bahagia. Tiba-tiba, lonceng tengah malam pun melengking. "Aku harus pergi," ujar Cinderella. "Tunggu putri, siapa namamu?" jawab pangeran yang berlari mengejar Cinderella. Tanpa disengaja, sepatu kaca Cinderella pun terlepas di teras istana. Sepatu kaca itu akhirnya diambil oleh pangeran. Dalam hati, ia akan berjanji mencari sang pemilik sepatu kaca itu. Keesokan harinya, pangeran bersama pengawal pergi hingga ke pelosok negeri. Namun tak ada gadis yang cocok dengan sepatu kaca itu.
Hingga tibalah pangeran di rumah Cinderella. Kedua kakak tirinya pun sangat girang mendengar kedatangan pangeran. "Berikan padaku, aku akan mencoba sepatu kaca itu," sahut dua kakak tirinya. Namun, ternyata sepatu kaca itu tidak cocok dengannya. Tiba-tiba Cinderella berkata, "Biar aku yang mencobanya, pangeran." Pangeran menjawab, "Silakan, Nona." Melihat hal itu, ibu tiri berkata, "Cinderella, memalukan sekali kau." Singkat cerita, Cinderella mencoba sepatu kaca itu dan cocok di kakinya. Pangeran pun merasa gembira dan berkata, "Kaulah putri yang selama ini aku cari." Cinderella pun akhirnya dibawa oleh pangeran ke istana. Mereka hidup bahagia.